Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah sedikit apa yang bisa kami tampilkan dari hasil penelitian kami di suku Dayak Tunjung di Kutai Barat tahun 2024 yang lalu. Eh, Judul artikel kami di sini adalah Personal Pronouns in Dayak Tunjung Language. Timnya ada saya, Dwi Setiana, kemudian Andi Indah, ada Asri, Nur Samsi, Adri, dan Samsul Rijal. Kami semua dari Pusat Riset Perspasi Bahasa dan Sastra. Riset ini kami lakukan di wilayah Desa Ngenyan Asa di Kecamatan Barung Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur tahun 2024. Uh, Baik, introduction-nya di sini adalah the Tunjung language is spoken by Dayak Tunjung community in East Kalimantan, Indonesia. And according to ethnologue, um, Uh, the Tunjung language was classified as endangered in 28 with approximately 50,000 speakers in 2023. Tunjung speakers adapt easily to other speech community, including Banjar, Kutai, and Japanese, and frequent language contact threaten the vitality of Tunjung, shifting its use to more prestigious regional language, especially among the younger generation. Kemudian, understanding pronouns are the fundamental aspect of language that help define person, number, and politeness level. Pronoun usage reflect the social hierarchy, kinship, and cultural norms within the Tunjung speaking community. And describing the pronouns here contributes to preservation and revitalization of the endangered Tunjung language. A well-documented pronoun system aids in language teaching and learning efforts for future generations. The primary focus of this research is the form, function, and the context of personal pronoun usage, including distinction in person categories and level of politeness. Methodnya, in gathering the data, we do the documentation, language documentation with recording audiovisual and Tunjung language, and then transcription, translating, and editing. Okay, and we do the distributional analysis as applied to examine the linguistic system of this language. And then in this research, personal pronouns in Tunjung distributional analysis applied to examine how pronouns appears in different sentence position as a subject or an object. Determine whether pronoun usage varies based on social situation. Seperti different pronouns used for addressing others or peers. Ini findingnya. Ini masih sementara karena riset ini belum selesai, masih akan terus kami lanjutkan. Ada orang pertama di situ ada up, ada empat. Mereka menggunakan up, aku, akui, dan kayo. Kemudian untuk orang kedua ada kami dan tai. Untuk untuk plural. Kemudian ada untuk orang pertama jamak ada kami dan tai, kemudian ada untuk orang kedua tunggal ada kam, kok, koi, dan awak. Untuk pluralnya ada kam. Untuk bentuk ketiga mereka punya empat, malah ada inya, ada isa, ada kae, ada uha, ada era untuk pluralnya. Di sini perbedaannya penggunaannya berdasarkan usia, sosial status, atau kedekatan. Ada isa. Isa ini hanya muncul untuk menunjuk orang ketiga yang dianggap sebagai orang yang memiliki status sosial di masyarakat. Seperti di sini dia bilang Isa Ulun Sakti. Dia adalah orang yang sangat sakti. Kemudian juga untuk dalam teks-teks keagamaan kami banyak juga menemukan kata Isa untuk menunjuk kepada Tuhan. Oke. Kemudian uha atau oha ini untuk menunjuk ke orang ketiga, dia, tapi semuanya bisa, kecuali yang tadi dianggap memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Kemudian ada aku ini yang menggunakannya orang yang sudah tua. Dia pakai kata akui. Aku itu memang ulut ete nayo. Aku banyak digunakan oleh anak-anak muda di sana. Kami mencurigai ini ada pengaruhnya memang sudah dari bahasa
Banjar di situ Bang. Kemudian ada Kayo. Kayo ini eh, yang lebih mudah untuk ke orang yang lebih tua. Dia lebih mudah. Dia bilang Kayo, I, saya, tapi dia lebih mudah dari lawan bicaranya. Gitu. Oke. Ini dia sebagai subjek. Come tuh kamu, come. Kemudian come juga bisa sebagai objek di sini. Isati mahauli awat come. Kemudian Isa, nah tadi ini Isa hanya muncul di eh, teks keagamaan untuk menunjuk kepada Tuhan. Kemudian ada Kae untuk eh, dia juga, tapi juga untuk eh, ini lebih umum ya, semua bisa pakai Kae. Untuk Tuhan juga mereka bisa pakai Kae. Kemudian ini simpulan sementaranya, personal pronouns in Tunjung are not linguistic element but also markers of social identity and cultural norms di sana. Their usage reflects relationship based on the age and status within the community. The language exhibit a pronoun system distinguished between singular and plural, as well as variation based on politeness and familiarity. And then understanding and documenting these pronouns is important in preserving linguistic diversity and providing insight into the cultural values of the Tunjung people. Okay, this study highlights the need for further research on politeness strategies, dialect variation, and the impact of internal influence on the Tunjung pronoun system. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya bagi tentang bahasa Tunjung. Terima kasih.